Hey, welcome back on YouTube channel Ardi Gravities. Sugeng rawuh sedoyo. Mosi Gravitians. Let's talk about how to communicate and interactive with blind society. Sering nih di antara kamu semuanya kalau lagi di jalan atau di tempat-tempat fasilitas umum melihat atau bertemu dengan teman-teman netra. Sebenarnya ingin berkomunikasi, berinteraksi, ingin membantu, tapi bingung, gak tahu caranya, atau bahkan malu. Tapi jangan memandang atau menganggap aneh ya. Kalau ada perasaan atau feeling seperti itu, yang aneh bukan teman netranya guys, tapi elu. Udah tahu tunanetra, kenapa gak dibantuin? Malah dianggap aneh gitu. Oke. Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang tepat dengan teman netra? Nah, ini secara prinsip umum nih guys. Ada beberapa hal yang perlu kita pahamin nih. Yang pertama, perlakukan dengan hormat dan setara teman-teman netra itu. Teman netra ini juga manusia biasa, mereka punya kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi nggak perlu ada rasa iba atau mengasihani yang berlebihan. Don't do it. Terus kemudian, tawarkan bantuan dengan sopan. Sebelum kamu ingin melakukan sesuatu terhadap teman netra itu, perlu dikonfirmasi dulu ya. Apakah mereka butuh bantuan untuk digandeng, untuk menyetop mobil dan sebagainya. Karena jangan berasumsi kalau teman netra ini selalu butuh bantuan. Ada beberapa orang yang tidak memerlukan karena mungkin mereka masih punya penglihatan yang cukup lumayan sehingga mereka nggak perlu. Jadi harus dihormati keputusan yang mereka ambil ya, tidak menerima tawaran bantuan dari kamu. Terus kemudian berkomunikasi dengan jelas dan terarah. Ini maksudnya kayak gunakan bahasa deskripsi dan kata-kata yang tidak ambigu. Umpamanya nih, kalau menunjukkan sesuatu bukan di sana, di sini, di situ, tapi kayak gunakan arah mata angin di depan, di belakang, di samping, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bahasa yang deskriptif. Terus kemudian, sentuhan yang tepat. Sentuhan ini tentu bisa membantu teman-teman netra asal kamu lakukan dengan sopan ya. Tidak asal nyentuh, tiba-tiba nyentuh pipinya. Hai, mau saya bantu nggak? Sentuh kepalanya dan sebagainya. No, tapi yang bisa kamu lakukan adalah menyentuh lengan atau bahunya dengan lembut. Itu menunjukkan kalau kamu ingin membantu mereka, itu menunjukkan komunikasi kamu dengan sentuhan lengan atau bahu mereka itu. Nah, kemudian saat berkomunikasi nih kamu dengan teman-teman netra, yang pertama, perkenalkan diri Anda saat mulai pembicaraan. Kayak tadi ya, ketemu, halo saya Alex, bisakah untuk dibantu atau bolehkah saya membantu? Itu harus memperkenalkan diri sehingga teman netra ini tahu ketika nanti dia selesai dibantu, dia bisa say thanks, mengatakan dan menyebutkan nama Anda dengan tepat. Terus kemudian gunakan nada yang jelas dan terdengar. Teman-teman netra ketika berkomunikasi, ketika ngobrol itu biasa-biasa saja. Jadi kamu jangan yang berbisik-bisik di telinganya atau ngomong terlalu cepat. No, jangan ya. Biasa saja. Terus kemudian berikan deskripsi visual yang detail. Umpamanya nih, ketika kamu sedang menemani teman tunanetra atau membantu, bilang kita akan nyebrang jalan ya. Di seberang jalan ini ada got yang gede banget. Terus di sebelah kanan bapak ada anjing tuh. Nah, apa-apa, itu sangat deskriptif gitu ya. Terus kemudian beritahukan jika Anda itu pergi. Ketika sudah selesai membantu atau selesai urusan dengan teman netra, ketika Anda akan pergi jangan ngeloyor gitu aja, harus kasih tahu. Izin dulu ya, pamit dulu ya, dan lain sebagainya.
biar nanti si temen netra ini nggak ngobrol sama angin gitu loh. Next, saat memberikan bantuan nih, guidance-nya ada apa aja? Yaitu tawarkan bantuan dengan spesifik. Umpamanya, apakah perlu dibantu untuk nyebrang jalan, dibacakan menu-menu makanan dan lain sebagainya, harus spesifik gitu loh. Nah, kemudian kalau memberikan panduan fisik ketika teman-teman ini menggandeng teman netra, usahakan atau jangan usahakan ya, harus si teman netra ini pegang lengan di atas siku Anda semua. Jangan pegang pinggang dan sebagainya, pundak rangkulan, jangan ya. Terus kemudian Anda di depannya. Terus ketika berada di row yang sempit, Anda cukup menggerakkan tangan yang teman netra pegang itu bisa ke arah ke kiri atau ke kanannya. Secara otomatis teman netra itu akan mengikuti gerakan Anda untuk berada di belakang Anda tanpa harus menarik atau menggesernya. Gitu. Terus kemudian saat mempersilahkan duduk nih atau menunjukkan untuk duduk, teman-teman tidak boleh untuk mendorong teman netra itu agar terduduk. Cukup sentuhkan pada sandaran kursi. Kalau sudah disentuhkan, teman-teman netra akan merabanya dan duduk dengan aman tanpa takut terjatuh, nggak pas dan sebagainya gitu ya. Kemudian saat makan nih, nah saat berada di mungkin restoran atau kemudian di meeting, ketika ada menu-menu makanan, teman-teman bisa menginformasikan ada apa saja, ada apa yang bisa diambil, itu sampaikan. Atau mungkin kalau berupa menu harus kita book terlebih dahulu, dibacakan menunya ada apa aja gitu. Nah, ketika saat menunjukkan makanan-makanan yang berada di dalam piring kita, teman-teman tuh bisa mengatakannya dengan analogi arah jarum jam. Umpamanya nih, untuk sayur ada di jam 3, sambal di jam 7, daging di jam 11. Bukan teman-teman ambil jari teman-teman netra itu terus kemudian pegangkan ini sambal, ini sayur. Itu jangan ya. Kalau panas ya nanti jadi tambahan lauk jarinya gitu kan. Jadi harus ditunjukkan dengan arah jarum jam, konsep jarum jam. Atau mungkin kalau ketika memberikan air minum, teman-teman bisa memberitahukan kepada teman netra, gelasnya ini ya pegang dulu biar nanti tidak tersenggol. Nah, itu juga bisa disampaikan agar lebih aman gitu kan, daripada konsep jarum jam. Untuk gelas air minum boleh dengan demikian. Terus kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang harus dihindari saat berkomunikasi dengan teman netra? Nah, ini penting nih. Salah satunya, ada beberapa ya, jangan menarik atau mendorong teman netra itu tanpa izin. Maksudnya apa? Jangan tiba-tiba narik atau dorong biar maju, tapi teman-teman belum menginformasikan, ada yang mau lewat, geser dikit, ada ini dan sebagainya. Harus diberitahukan ya, jangan secara serta-merta gitu langsung dilakukan penarikan atau pendorongan, jangan. Terus kemudian berbicara melalui orang lain. Ini sering banget ketika teman netra jalan ke suatu tempat di pusat informasi dan lain sebagainya, orang yang menghandle itu selalu berbicara dengan orang yang mendampingi. Padahal yang butuh informasi itu teman netra loh, dan dia yang bahkan menguasai apa maksud dan tujuan ke situ. Jangan berbicara sama orang awas ya. Gue straight to the point sama orang awas, tapi berkomunikasi langsunglah dengan teman netra itu sendiri, tidak boleh melalui perantara. Terus kemudian jangan gunakan kata-kata yang dapat merendahkan atau menyinggung perasaan. Nah, ini juga hati-hati juga. Mungkin kadang dalam berkomunikasi, saya yang normal aja nggak bisa loh gunain handphone dengan kayak gitu lain sebagainya. Normal, ini
salah satu diksi yang sebenarnya tidak boleh ya. Bukan sebenarnya, memang tidak boleh. Karena kata-kata normal ini sangat identik dengan kejiwaan gitu ya. Normal atau tidak normal. Sorry, gila atau tidak gila. Teman-teman netra waras kok, bukan gila gitu. Jadi jangan gunakan diksi normal. Next, jangan mengabaikan atau meninggalkan teman-teman netra ini dengan tiba-tiba. Balik lagi kayak di atas tadi, harus memberitahukan kalau teman-teman ini mau pergi atau mau keluar dulu atau mau menyudahi pembicaraan ini. Takutnya ya, temen netra udah ngobrol ngalor ngidul ternyata gak ada orang di situ gitu kan. Ketika menunggu respon, lah kok gak ada respon, gak ada jawaban gitu, ternyata gak ada orang gitu. Nah, itu ada beberapa prinsip dan juga teori yang jika everyone pahami dan terapkan, tentu berkomunikasi, berinteraksi teman tunanetra itu dengan efektif. But tidak semua tunanetra itu mempunyai kemampuan dan kondisi yang sama. Jadi yang diperlukan hanya fleksibel dan juga menyesuaikan diri atau adaptif, sebagaimana perlunya yang dibutuhkan oleh teman-teman netra itu sendiri. Well, setelah tahu nih cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman netra, gimana? Ternyata cukup mudah kan?